Shalom, Mana Club di sini. Saya akan membaca dari buku Kebahagiaan Sejati yang ditulis oleh Ellen G. White. Bab 8, Bertumbuh. Perubahan hati yang membuat kita menjadi anak-anak Allah dikatakan di dalam Alkitab sebagai kelahiran baru. Tambahan pula, itu dibandingkan dengan pertumbuhan benih yang baik yang ditaburkan oleh petani. Demikianlah orang-orang yang bertobat kepada Kristus disebut seperti kanak-kanak yang baru jadi, bertumbuh, menjadi lelaki maupun perempuan di dalam Yesus Kristus. 1 Petrus 2 ayat 2 dan Efesus 4 ayat 15. Atau seperti benih yang baik yang ditaburkan di lalang. Mereka itu harus bertumbuh lalu mengeluarkan buahnya. Nabi Yesaya mengatakan bahwa mereka akan disebut pohon beraksa kebenaran, suatu tanaman Tuhan, supaya ia pun dipermuliakan. Yesaya 61 ayat 3. Dari tumbuh-tumbuhan itulah diambil perumpamaan untuk membantu kita memahami lebih baik rahasia-rahasia kebenaran kehidupan rohani. Semua akal budi dan kemampuan manusia tidak dapat digandakan kehidupan di dalam benda yang terkecil sekalipun di dalam alam. Hanyalah melalui hidup yang telah diberikan Allah sendiri, baik tanaman dan binatang dapat hidup. Maka hanya melalui kehidupan yang datang dari Allah itulah kehidupan rohani dapat berada di dalam hati manusia. Kecuali manusia itu diperanakan pula, dia tidak dapat menjadi seorang pewaris kehidupan yang mana Kristus datang untuk memberikannya. Yohanes 3 ayat 3. Sebagaimana halnya dengan hidup itu sendiri, demikianlah juga dengan pertumbuhan. Allah lah yang membuat kuncup bunga mekar dan bunga itu berbuah. Dengan kuasanya lah benih itu bertumbuh, mengeluarkan buah dari dirinya sendiri. Mula-mula kecambah, kemudian mayangnya, akhirnya butir gandum yang sepenuh-penuhnya di dalam mayang itu. Markus 4 ayat 28. Dan Nabi Hosea berkata mengenai Israel bahwa ia pun akan berbunga seperti bakung. Hosea 14 ayat 6. Taruknya akan merambat kemana-mana dan kemuliaannya akan seperti pohon zait dan harum baunya seperti Libanon. Ayat 7. Dan Yesus menyuruh kita supaya memperhatikan hal bunga bakung, bagaimana tumbuhnya. Lukas 12 ayat 27. Tumbuh-tumbuhan dan bunga-bungaan bertumbuh bukanlah karena kekhawatiran atau usaha mereka sendiri, tetapi hanyalah dengan menerima yang disediakan Allah untuk melayani hidupnya. Anak kecil pun dengan kuasa dan keinginannya sendiri tidak dapat menambahkan besar tubuhnya sendiri. Demikian juga engkau, dengan kuasamu sendiri atau dengan kekhawatiran atau usahamu sendiri tidak mendapat pertumbuhan rohani. Tanaman, anak-anak bertumbuh dengan menerima dari sekitarnya perkara-perkara yang melayani kehidupannya, udara, matahari dan makanan. Sebagaimana segala pemberian alam ini kepada hewan dan tanaman, demikian jugalah Kristus kepada orang-orang yang berharap padanya. Dialah terang kekal bagi mereka, matahari dan perisai. Yesaya 60 ayat 19, Mazmur 84 ayat 12, bahwa dia akan menjadi bagi Israel akan air embun. Hosea 14 ayat 6, maka ia pun akan turun seperti hujan kepada padang yang telah dipotong rumputnya. Mazmur 72 ayat 6. Dialah air hidup, roti Allah yang turun dari surga, yang memberi hidup kepada dunia ini. Yohanes 6 ayat 33. Di dalam anugerah anaknya yang tiada taranya itu, Allah telah melingkari seluruh dunia ini dengan suatu suasana anugerah sama seperti udara yang berputar di seluruh dunia ini. Semua orang yang memilih menghirup udara yang memberikan kehidupan ini akan hidup bertumbuh menuju ukuran di dalam Yesus Kristus, baik lelaki maupun perempuan. Sebagaimana bunga menghadap matahari, sehingga sinarnya membantu menyempurnakan keindahan dan keseimbangannya.
Demikian pula seharusnya kita berpaling kepada matahari kebenaran itu, sehingga sinar yang turun dari surga menerangi kita, dan tabiat kita dapat diperkembangkan menjadi serupa dengan Kristus. Yesus mengajarkan perkara yang sama ketika Dia berkata, "Hendaklah kamu tetap di dalam Aku, dan Aku juga di dalam kamu, sama seperti carang tiada dapat berbuah dengan kuasanya sendiri. Jikalau tiada tetap pada pokok anggur, demikian juga kamu pun tidak dapat, jikalau tiada kamu tetap di dalam Aku. Karena kalau tiada beserta dengan Aku, satu pun tiada dapat kamu perbuat." Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Demikian juga engkau wajib menggantungkan dirimu kepada Kristus supaya dapat menghidupkan satu kehidupan yang suci. Sama seperti cabang bergantung atas batangnya, supaya dapat bertumbuh dan berbuah. Kalau terpisah daripadanya, maka engkau tidak dapat hidup. Engkau tidak mempunyai kuasa menahan penggodaan atau bertumbuh di dalam anugerah dan kesucian. Dengan tinggal di dalam Dia, engkau dapat tumbuh dengan subur. Dengan menerima hidup dari Dia saja, maka engkau tidak akan layu atau tidak berbuah. Engkau akan bagaikan sebatang pohon yang ditanam di tepi sungai. Banyak orang yang beranggapan bahwa mereka harus mengerjakan sendiri sebagian pekerjaan itu. Mereka telah mengharapkan keampunan dosa di dalam Kristus. Tetapi sekarang mereka berusaha sendiri mendapatkan kehidupan yang benar. Tetapi usaha-usaha yang demikian pasti gagal. Kata Yesus, "Kalau tiada beserta dengan Aku, suatu pun tiada dapat kamu perbuat." Pertumbuhan kita di dalam anugerah, kegembiraan kita, kegunaan kita, semuanya tergantung atas perhubungan kita dengan Kristus. Dengan perhubungan dengan Dia dari hari ke hari, setiap jam dengan tinggal di dalam anugerah. Dia bukan saja awal tetapi juga kesudahan iman kita. Kristuslah yang pertama dan yang terakhir dan yang selalu ada. Dia haruslah bersama-sama dengan kita, bukan hanya pada permulaan dan akhir perjalanan kita, tetapi pada setiap langkah jalan kita. Daud berkata, "Maka pada sedia kala aku melihat Tuhan di hadapanku, maka tiada aku akan tergelincuh." Mazmur 16 ayat 8. Apakah engkau bertanya, bagaimanakah saya tinggal dalam Kristus? Dalam cara yang sama sebagaimana engkau menerima Dia pada mulanya. Sedang kamu sudah mengaku Kristus Yesus Tuhan itu, maka berjalanlah menurut Dia. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh sebab iman. Kolose 2 ayat 6, Ibrani 10 ayat 38. Engkau serahkan jiwamu kepada Allah untuk menjadi miliknya, melayani dan menurut Dia, lalu mengambil Kristus sebagai juru selamatmu. Dengan dirimu sendiri, engkau tidak dapat mengadakan grafirat atas dosa-dosamu atau mengubah hatimu. Akan tetapi, sesudah engkau menyerahkan dirimu sendiri kepada Allah, engkau percaya bahwa Dia sudah melakukan segala perkara ini bagimu karena Kristus. Melalui iman, engkau menjadi milik Kristus, dan melalui iman, engkau bertumbuh di dalam Dia. Dengan memberi dan menerima, engkau harus memberikan semuanya. Hatimu, kemauanmu, baktimu, serahkanlah dirimu kepadanya untuk menurut sesuai peraturan-peraturannya. Maka engkau harus mengambil semuanya. Kristus berkata-kata yang penuh supaya tinggal di dalam kamu. Menjadi kekuatanmu, kebenaranmu, pembantumu yang abadi, supaya memberi kuasa menurut padamu. Serahkan dirimu kepada Tuhan pada pagi hari. Jadikanlah ini tugasmu yang pertama. Biarlah doamu seperti berikut. Ambillah aku ya Tuhan, jadi milikmu sepenuh. Kubentangkan semua rencana-rencanaku di kakimu. Gunakanlah aku hari ini berbakti padamu. Tinggal di dalam aku, dan biarlah semua pekerjaanku dikerjakan di dalam Engkau. Ini adalah masalah sehari-hari. Setiap pagi, serahkan dirimu kepada Allah buat pagi hari itu. Serahkanlah segala rencanamu padanya, untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan, sebagaimana yang ditunjukkannya. Dengan demikianlah, hari demi hari engkau dapat menyerahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan,
sehingga hidupmu dibentuk hari demi hari seperti kehidupan Kristus. Satu kehidupan yang di dalam Kristus ialah kehidupan yang penuh damai. Mungkin tiada kegembiraan yang meluap-luap, namun harus ada satu pengharapan yang teguh penuh damai. Pengharapanmu bukanlah di dalam dirimu sendiri, melainkan di dalam Kristus. Kelemahanmu dipadukan dengan kekuatannya, kebodohanmu dengan kebijaksanaannya, kelemahanmu kepada kekuatannya yang perkasa itu. Oleh karena itu, janganlah engkau bersandar pada dirimu sendiri atau membiarkan hati memikir-mikirkan diri saja, melainkan pandanglah kepada Kristus. Biarlah pikiran tinggal atas kasih-Nya, atas keindahan, kesempurnaan tabiatnya. Kristus dalam penyangkalan dirinya sendiri, Kristus di dalam kehinaannya, Kristus di dalam kekudusan dan kesuciannya, Kristus di dalam kasih-Nya yang tiada taranya. Inilah perkara-perkara yang patut direnung-renungkan jiwa. Dengan mengasihi Dia, meniru Dia, bergantung sepenuhnya atasnya, engkau dapat diubahkan menjadi serupa dengan Dia. Yesus berkata, "Tinggallah dalam Aku." Perkataan ini membawa pikiran kita kepada soal perhentian, stabilitas dan keyakinan. Sekali lagi diundangnya kita, "Marilah kepadaku, hai kamu sekalian yang berlelah dan yang menanggung berat. Aku ini akan memberi sentosa kepadamu." Matius 11 ayat 28. Perkataan penulis Mazmur juga menyatakan pikiran yang sama. Berdiamlah dirimu di hadapan Tuhan, serta nantikanlah akan Dia. Mazmur 27 ayat 7. Lalu Nabi Yesaya juga memberikan jaminan, di dalam berdiam diri dan menaruh harap adalah kuatmu. Yesaya 30 ayat 15. Perhentian ini tidak didapat tanpa usaha karena di dalam undangan juru selamat, janji perhentian dipadukan dengan panggilan untuk bekerja. "Tanggunglah kuk aku dan belajarlah kepadaku, karena aku lembut dan rendah hati, maka kamu akan mendapat sentosa bagi jiwamu." Matius 11 ayat 29. Hati yang sepenuhnya berada pada Kristus akan menjadi pekerja yang paling tekun dan giat bagi Dia. Apabila hati hanya memikir-mikirkan diri saja, berarti hati itu berpaling daripada Kristus, sumber kekuatan dan hidup. Itulah sebabnya setan selalu berusaha menarik perhatian menjauh dari juru selamat dan mencegah hubungan jiwa kepada Kristus. Kepelesiran dunia ini, keluh kesah kehidupan, kebimbangan dan duka, kesalahan-kesalahan orang lain atau kesalahan-kesalahanmu sendiri, serta ketidaksempurnaanmu. Kepada salah satu atau semua ini, setan akan berusaha menarik perhatianmu. Janganlah disesatkan tipu dayanya. Banyak orang yang sungguh-sungguh tulus dan ingin hidup bagi Allah. Dia sering menuntun untuk memikir-mikirkan kesalahan-kesalahan dan kelemahan-kelemahan mereka sendiri. Dan dengan demikian, oleh menceraikan mereka dari Kristus, setan berharap memperoleh kemenangan. Janganlah kita menjadikan diri kita sebagai pusat segalanya dan selalu cemas, apakah kita akan selamat atau tidak. Semuanya ini akan memalingkan jiwa dari sumber kekuatan kita itu. Serahkanlah penjagaan jiwamu kepada Allah dan berharaplah di dalam Dia. Berbicara dan berpikirlah mengenai Yesus. Biarlah dirimu lebur di dalam Dia. Buangkanlah segala kebimbangan, enyahkan segala khawatirmu. Katakanlah seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, "Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tetapi hidup di dalam tubuh ini, aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku." Galatia 2 ayat 20. Tinggallah di dalam Kristus. Dia dapat menjaga apa yang telah kau serahkan padanya. Jika engkau mau menyerahkan dirimu sendiri ke dalam tangannya, maka Dia akan menjadikan engkau terlebih daripada pemenang di dalam Dia yang telah mengasihi engkau. Ketika Kristus mengenakan keadaan manusia atas dirinya, Dia mengikat manusia kepada dirinya sendiri melalui satu ikatan kasih yang tidak akan pernah dapat diputuskan
oleh sesuatu kuasa kecuali pilihan manusia itu sendiri. Setan selalu mengadakan pikiran-pikiran yang akan membujuk kita memutuskan ikatan ini, supaya memilih memisahkan kita dari Kristus. Disinilah kita perlu waspada, berusaha dan mendoa, supaya jangan ada sesuatu yang dapat membujuk kita memilih Tuhan yang lain, karena kita senantiasa bebas melakukannya. Tetapi marilah kita menetapkan pandangan kita kepada Kristus, dan Dia akan memelihara kita. Dengan memandang kepada Kristus, kita selamat. Tidak ada sesuatu yang dapat merampas kita dari tangannya. Dengan senantiasa memandang Dia, kita berubah kepada rupa itu juga, daripada kemuliaan kepada kemuliaan, sebagaimana daripada Roh itu. 2 Korintus 3 ayat 18. Demikianlah murid-murid Yesus yang mula-mula itu mendapat wajah seperti Kristus yang dikasihi. Manakala murid-murid itu mendengar kata-kata Yesus, mereka merasa perlunya akan Dia. Mereka berusaha mencarinya dan mendapatnya. Mereka mengikut Dia. Mereka bersama-sama dengan Dia di dalam rumah, di meja makan, di dalam bilik dan di ladang. Mereka bersama Dia sebagai murid dengan seorang guru, setiap hari menerima pelajaran-pelajaran kebenaran yang suci daripadanya. Mereka menatap padanya sebagai hamba kepada tuannya, mempelajari tanggung jawab mereka. Murid-murid itu pun adalah manusia yang sama sifatnya dengan kita. Yakobus 5 ayat 17. Mereka juga mempunyai peperangan yang sama memerangi dosa. Mereka memerlukan anugerah yang serupa supaya dapat menghidupkan satu kehidupan yang suci. Bahkan Yohanes sendiri pun, murid yang disayangi itu, salah satu yang paling baik persamaannya dengan juru selamat, bukanlah secara alam memperoleh keindahan tabiat itu. Dia bukan saja membesarkan diri serta menginginkan kehormatan, tetapi juga seorang yang mudah tersinggung dan gampang marah, walau oleh kesalahan yang kecil sekalipun. Tetapi karena tabiat Kristus dinyatakan padanya, maka dilihatnyalah kekurangannya dan pengetahuannya ini merendahkan dirinya. Kekuatan dan kesabaran, kuasa dan kelemah lembutan, keagungan dan kelembutan yang tampak di dalam kehidupan anak Allah sehari-hari telah mengisi jiwanya dengan pujaan dan kasih. Sehari demi sehari hatinya ditarik kepada Kristus, sampai akhirnya pandangannya terhadap dirinya luluh karena kasihnya kepada tuannya. Tabiatnya yang cepat naik darah, keinginan akan kemuliaan diri sendiri telah diserahkan kepada kuasa pembentukan yang datang dari Kristus. Pengaruh Roh Kudus telah membaharui hatinya. Kuasa kasih Kristus mengadakan perubahan tabiatnya. Inilah hasil yang pasti di dalam persatuan dengan Kristus. Jika Kristus tinggal di dalam hati, maka semua tabiat akan diubahkan. Roh Kristus, kasih-Nya melembutkan hati, menaklukkan jiwa, serta meluhurkan pikiran-pikiran dan keinginan terhadap Allah dan surga. Ketika Kristus naik ke surga, hadirat-Nya masih terasa juga di antara pengikut-pengikut-Nya, yakni hadirat pribadi yang penuh kasih dan terang. Yesus Juru Selamat yang telah berjalan dan berbicara serta mendoa bersama mereka, yang telah mengucapkan kata penghiburan dan pengharapan ke dalam hati mereka. Ketika kabar damai masih diucapkan di bibirnya, telah diangkat dari antara mereka dibawa ke surga, dan bunyi suaranya muncul lagi kepada mereka, sementara awan-awan malaikat surga menerima Dia. Maka ketahuilah olehmu, aku ini beserta dengan kamu senantiasa hingga kepada kesudahan alam. Matius 28 ayat 20. Dia telah naik ke surga dalam keadaan manusia. Mereka tahu bahwa Dia telah berada di hadapan hadirat Allah, menghadapkan tebusan darahnya sendiri yang amat berharga itu, memperlihatkan luka di tangan dan kakinya, sebagai kenangan nilai tebusan yang telah ditunaikannya untuk orang tebusannya. Mereka tahu bahwa Dia telah naik ke surga untuk menjadikan tempat kediaman bagi mereka, dan Dia akan datang kembali lalu menjemput mereka bagi dirinya sendiri. Pada waktu mereka berkumpul bersama-sama setelah kenaikan itu, mereka ingin mempersembahkan permohonan-permohonan mereka kepada Allah Bapa di dalam nama Yesus. Di dalam getaran yang kudus, mereka tunduk dalam doa,
mengulangi jaminan yang telah diberikan itu. Jikalau kamu meminta barang sesuatu kepada Bapa, Ia kelak mengaruniakan kepadamu dengan namaku. Sampai sekarang ini belum pernah kamu meminta barang apapun dengan namaku. Pintalah, maka kamu akan mendapat, supaya kesukaanmu sempurna adanya. Yohanes 16 ayat 23 dan 24. Semakin lama semakin tinggi mereka mengangkat tangan iman dengan alasan yang kuat. Kristus Yesus itulah yang sudah mati, bahkan yang dihidupkan pula, dan yang ada di sebelah kanan Allah, dan yang memohonkan karena kita. Roma 8 ayat 34. Dan masa Pentakosta telah membawa hadirat penghibur itu ke hadapan mereka. Dari hal mana Kristus telah mengatakan, Dia tinggal berserta dengan kamu, dan Dia kemuliaan berkata, bahwa berfaedahlah bagi kamu jikalau aku ini pergi, karena jikalau tiada aku pergi, tiadalah penolong itu akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan menyuruh Dia kepadamu. Yohanes 14 ayat 17 dan Yohanes 16 ayat 7. Mulai saat itulah, melalui Roh Kristus harus tinggal senantiasa di dalam masing-masing hati anak-anaknya. Persatuan mereka dengan Dia adalah lebih erat daripada ketika Dia secara jasmani bersama-sama mereka. Terang dan kasih serta kuasa Kristus yang diam di dalam mereka bersinar melalui mereka, sehingga semua orang yang melihatnya heranlah sekaliannya. Maka barulah dikenalnya keduanya, bahwa dahulu mereka itu bersama-sama dengan Yesus. Sebagaimana dahulu Kristus kepada murid-muridnya, demikian juga diinginkannya menjadi kepada anak-anaknya pada zaman sekarang ini. Karena pada doa yang terakhir bersama murid-muridnya yang sedikit berkumpul mengelilingi Dia, Dia berkata, "Bukan karena mereka itu saja aku berdoa ini, melainkan karena segala orang yang percaya akan aku oleh sebab pengajaran mereka itu pun." Yohanes 17 ayat 20. Yesus mendoa bagi kita dan dipohonkannya supaya kita bersatu dengan Dia, sebagaimana Dia satu dengan Bapa itu. Betapa ini satu persekutuan. Juru Selamat telah pernah mengatakan dari hal dirinya sendiri seperti berikut. Anak itu tidak boleh membuat barang sesuatu menurut kehendaknya sendiri. Bapa itu yang tinggal di dalam aku, Ialah mengadakan segala perbuatan itu. Yohanes 5 ayat 19 dan Yohanes 14 ayat 10. Maka jika Kristus tinggal di dalam hati kita, Dia akan bekerja di dalam kita, baik kehendak, baik usaha menurut kerelaannya. Filipi 2 ayat 13. Kita akan bekerja sama dengan Dia bekerja. Kita akan menyatakan roh yang sama pula. Oleh karena itu, mengasihi Dia serta tinggal di dalamnya, kita akan makin sempurna di dalam segala sesuatu kepada yang menjadi kepala, yaitu Kristus. Efesus 4 ayat 15. Demikianlah bacaan buku Kebahagiaan Sejati bab 8 yang berjudul Bertumbuh. Tuhan memberkati.